Assalamualaikum, halo teman-teman. Selamat datang kembali di channel YouTube kami, Dr. Aulia. Dan di video kali ini aku mau bagi-bagi ilmu, yaitu tentang gejala diabetes, atau yang bahasa awamnya dikenal juga sebagai penyakit gula atau penyakit kencing manis. Sebelumnya, yang belum tahu diabetes itu apa, jadi aku akan jelasin sedikit terlebih dahulu diabetes itu. Diabetes adalah sebuah kelainan atau penyakit yang gangguannya terjadi pada hormon insulin di tubuh seseorang. Insulin itu apa? Jadi insulin itu adalah sebuah hormon yang memang normalnya ada di dalam tubuh kita. Jadi kerjaannya adalah memindahkan antara glukosa atau gula yang ada di dalam pembuluh darah atau yang disebut gula darah ke dalam sel. Jadi dia tugasnya adalah untuk masukin gula ke dalam pembuluh darah, ke dalam sel, supaya nanti bisa digunakan, bisa di metabolisme, digunakan sebagai cadangan energi. Ketika insulin ini mengalami kelainan, hormon insulin atau nggak ada, atau jumlahnya kurang, atau mungkin insulinnya ada tapi memang ada sedikit terganggu fungsinya, jadi nanti gula darah yang harus dipindahkan ke dalam sel itu jadi nggak bisa, karena hormon insulin itu dia tidak ada kerjaan atau tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Dia tidak bekerja dengan sebagaimana mestinya. Akhirnya terjadi gula darahnya itu menumpuk di dalam pembuluh darah, makanya terjadi kadar gula darah yang meningkat. Dan kelainan ini yang kita kenal sebagai kelainan diabetes mellitus. Nah teman-teman, sekarang kita akan bahas tentang gejala diabetes itu. Yang kita bahas di video ini ada 7 gejala, di mana gejala nomor 1 sampai nomor 4 itu adalah gejala klasik. Jadi kalau untuk diabetes memang ada yang namanya gejala klasik. Jadi khas banget ada pada orang-orang yang mengalami diabetes. Kita bahas. Yang pertama adalah poliuri atau sering disebut buang air kecil. Kita tahu bahwasanya diabetes itu kelainannya pada hormon insulin yang menyebabkan terjadinya gula darah meningkat dalam pembuluh darah. Akhirnya ketika gula darahnya banyak di dalam pembuluh darah, tubuh kita itu jadi mau nggak mau harus cari cara kan, gimana caranya supaya gula darah itu menurun kadarnya. Karena itu situasinya adalah normal. Caranya adalah kita dibuang melalui ginjal. Makanya nanti pada orang-orang yang diabetes biasanya gejalanya adalah sering buang air kecil, karena itu adalah salah satu respon tubuh untuk mempertahankan dan berupaya supaya gula darah di dalam tubuh itu bisa normal. Dan yang kedua adalah polidipsi. Polidipsi ini artinya adalah sering merasa haus. Jadi kalau orang-orang dengan diabetes jatuh ke dalam pengen mau minum terus, sehingga sering minum, udah minum tapi tetap merasa haus kayak gitu. Dan ini merupakan salah satu gejala klasik pada penderita diabetes. Gejala yang ketiga adalah polipagi, di mana polipagi ini adalah peningkatan nafsu makan. Nah, kenapa sih terjadi? Karena kan tadi sudah kita ketahui bahwasanya misalnya seorang dengan diabetes itu diam, tapi karena di dalam tubuhnya ada gangguan pada hormon insulin, akhirnya insulin ini nggak bisa masukkan gula darah hasil pemecahan makanan tadi, sehingga di dalam sel itu ngasih respon ke dalam tubuhnya kayak belum ada makanan yang masuk ke dalam tubuh. Padahal kan udah makan, tetapi masalahnya makanan yang sudah diserap ini tidak bisa masuk ke dalam sel karena kelainan hormon insulin tersebut, sehingga timbullah gejala-gejala polipagi atau gejala peningkatan nafsu makan. Makanya orang-orang dengan diabetes mengalami polipagi ini. Lalu yang keempat, yang terakhir yang masuk ke dalam gejala klasik, yaitu adalah penurunan berat badan. Penurunan berat badan ini mungkin awalnya nggak notice ya dengan pada orang-orang dengan diabetes. Mungkin timbangan dia mungkin agak jarang nimbang, atau berat badannya jarang ditimbang ya. Pastinya nanti ditanya di ruang praktek dokter apakah ada perubahan nih, misalnya kalau misalnya bajunya jadi melar atau enggak, atau celananya jadi melar atau enggak. Nah, jadi itu parameternya, karena kan nggak semua orang suka ngukur berat badan, dan nggak semua orang juga punya timbangan di rumah. Jadi salah satunya yang bisa kita lihat dari pakaiannya tuh jadi longgar, itu bisa jadi salah satu parameter. Nah, kenapa ini terjadi? Karena terjadi penurunan berat badan.
Karena memang tadi itu kita memang sudah tahu kan kalau misalnya glukosanya itu nggak bisa masuk ke dalam sel, sehingga yang nggak bisa dimetabolisme, nggak bisa dijadikan energi, nggak bisa dijadikan cadangan energi, akhirnya nanti mengalami penurunan berat badan yang nggak bisa dijelaskan sebabnya. Misalnya kenapa turun berat badannya, kalau misalnya diet kan jelas nih, berat badannya pada penderitanya itu tidak bisa dijelaskan dengan alasan yang jelas tiba-tiba berat badannya turun walaupun sudah sering makan. Ya itu tadi karena memang apa yang dia makan tuh nggak bisa masuk ke dalam sel, sehingga ini terjadi. Lalu gejala yang kelima adalah gejala yang nggak masuk gejala klasik ya teman-teman, namun memang gejala ini gejala keluhan lain pada penderita diabetes. Nah, gejala ini adalah misalnya badannya lemes, wajar badannya lemes karena energinya kan nggak ada, energinya kurang sekalipun dia makan makanannya itu nggak masuk ke dalam sel, jadi nggak bisa dimanfaatkan oleh sel, sehingga yang dirasakannya adalah badannya terjadi lemas. Gejala yang keenam adalah gejala kesemutan biasanya di bagian kaki atau di bagian tungkai bawah. Nah itu bakalan berasa kesemutan. Kenapa? Karena kalau misalnya pada orang dengan diabetes itu kan gula darah di dalam tubuhnya meningkat. Gula darah di dalam tubuh yang di atas normal dalam rentang waktu yang cukup lama, ini dapat menyebabkan banyak sekali gangguan, termasuk salah satunya adalah gangguan di saraf. Nah, karena terjadi gangguan pada saraf, akhirnya terjadilah gejala tersebut, di mana jadi timbul kesemutan, dan biasanya awal-awalnya kesemutan ini pada ekstremitas bawah. Misalnya pertama di kaki, tungkai bawah. Lalu gejala yang ketujuh adalah gatal di area tertentu. Kenapa bisa jadi gatal? Karena memang mulanya sama karena gula darah di dalam tubuh meningkat, sehingga gula darahnya itu merusak banyak hal di dalam tubuhnya. Salah satunya efek negatifnya adalah orang-orang tersebut jadi mudah kena infeksi. Infeksinya biasanya infeksi jamur pada kulit. Akhirnya ketika nanti terinfeksi jamur itu akan ada keluhan gatal di area tertentu, tergantung perintahnya di bagian mana gatal itu terjadi. Gatal yang dirasakan penderita diabetes itu adalah gejala ketujuh dari diabetes. Tapi perlu dipahami teman-teman, misalnya kalian ada yang mengalami gejala seperti itu, tapi kalian nggak tahu nih apakah diabetes apa enggak, kalian jangan langsung menarik kesimpulan kalau kalian diabetes. Tapi kalian perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu pemeriksaan laboratorium, seperti misalnya pemeriksaan gula darah dan juga pemeriksaan yang namanya pemeriksaan HbA1c, supaya semuanya lebih jelas untuk penegakan diagnosis. Sehingga kalau misalnya teman-teman memang mengalami gejala seperti yang tadi sudah aku sebutkan, aku anjurkan untuk teman-teman melakukan pemeriksaan lebih lanjut supaya ketahuan diagnosis pastinya apa. Nah, tadi kan sebenarnya kita sudah ngomongin gejala diabetes nih, tapi sebenarnya pada kenyataannya sebagian orang dengan diabetes itu sendiri tidak menyadari kalau dia mengalami diabetes, karena gejala-gejala ini tidak muncul teman-teman, sehingga penting bagi kita untuk melakukan medical check up secara rutin. Bayangin nih kalau misalnya kita punya kendaraan, kita kan selalu ngecek nih ke bengkel karena secara rutin apakah mesinnya masih bagus atau enggak. Gitu juga kan kalau misalnya kita tubuh kita juga perlu dilakukan check up secara rutin untuk melihat apakah tubuh kita tuh sehat atau tidak. Kalau misalnya ternyata ada sedikit kelainan, pastinya kita bisa langsung tangani sedini mungkin ya. Kalau misalnya udah ketahuan lebih cepat sehingga kita bisa sehat lagi gitu kan. Kalau misalnya ada yang apa-apa yang orang yang takut melakukan medical check up karena takut mengetahui apa yang terjadi dalam tubuhnya, tapi kan sebenarnya itu adalah dengan medical check up kita tuh bisa mengetahui lebih dini, sehingga kalau memang ada kelainan di selnya kita bisa menangani sedini mungkin. Nah itu sebenarnya adalah salah satu cara yang paling tepat untuk mencegah komplikasi penyakit apapun itu. Jadi untuk medical check up sebenarnya nggak perlu takut teman-teman, karena tubuh kita juga perlu dicek secara rutin. Nah, semoga video ini berguna ya. Terima kasih sudah nonton. Jika bermanfaat bisa di subscribe dan di like videonya. Kalau bisa di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.